Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah level 6 yang Miss Anita banggakan. Alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali membaca basmalah, pelajaran yang Miss sampaikan dapat diterima dengan mudah dan bermanfaat. Setelah ini, perhatikan baik-baik ya nak. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi pekan kemarin. Ya, pastinya kalian masih ingat ya? Ya, benar. Materi pekan kemarin yakni tentang menyusun berbagai petunjuk penggunaan atau membuat sesuatu. Nah, untuk hari ini materinya yakni tentang menyusun berbagai paragraf. Sebelumnya Miss akan membahas tentang paragraf. Pasti kalian sudah paham apa itu paragraf. Ya. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Untuk materi kalimat utama sudah kalian pelajari di waktu kelas 4. Miss Anita akan sedikit mereview kembali ya. Solih-solihah, pastinya kalian masih ingat dengan apa itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Pada paragraf ini terlihat kalimat yang berwarna biru. Kalimat yang berwarna biru ini termasuk kalimat utamanya. Pada paragraf ini membahas tentang internet sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas. Miss akan bacakan, kalian cermati ya. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet, sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Ya anak-anak, untuk paragraf deduktif, ingat kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sebaliknya adalah paragraf induktif. Ya. Paragraf induktif itu adalah lawan dari paragraf deduktif. Seperti yang sudah Miss Anita sampaikan tadi, bahwa deduktif itu kalimat utamanya di awal paragraf. Sehingga paragraf induktif kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Yang tertulis kalimat dengan warna biru itu termasuk kalimat utamanya di akhir. Sedangkan kalimat
sebelumnya, yakni termasuk kalimat penjelas. Ada beberapa kalimat penjelas. Oke, cermati, Miss Anita akan bacakan. Apapun kalau dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Jadi, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Ya, solihah, ini disebut paragraf induktif dikarenakan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya disebut juga dengan kalimat kesimpulan. Kalimat induktif sangat mudah untuk mengidentifikasinya, yakni biasanya diawali dengan kata kesimpulan. Ada kata kesimpulannya yakni berupa jadi, oleh karena itu, untuk itu, itulah, dan sehingga. Seperti itu, anak-anak solihah, untuk paragraf deduktif dan induktif dalam menentukan kalimat utama. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, Miss Anita ingin menyampaikan paragraf itu dapat disusun berdasarkan kalimat-kalimat acak. Dari kalimat-kalimat acak tersebut, kamu dapat menyusun sebuah paragraf. Adapun langkah-langkah dalam menyusun suatu paragraf dari kalimat acak sebagai berikut. Yang pertama, bacalah seluruh kalimat dengan teliti. Yang kedua, temukan kalimat utama sebagai dasar penyusun paragraf. Jadi nanti kalian silakan setelah baca teliti kalimat acak tersebut, tentukan. Yang pertama, langkah pertamanya adalah tentukan kalimat utamanya. Itu sebagai urutan pertama. Jika itu berupa paragraf deduktif. Selanjutnya, setelah itu, temukan kalimat penjelas yang memiliki keterkaitan dengan kalimat utama. Yang keempat, temukan kalimat-kalimat penjelas yang lain yang membuat paragraf menjadi logis dan tidak rancu. Ya, setelah ini Miss Anita beri sebuah contoh soal ya. Perintahnya adalah susunlah kalimat-kalimat acak berikut menjadi paragraf yang padu. Cermati kalimat acak berikut ini. Yuk, dibaca dulu dengan teliti. Yang pertama, kalimat pertama, tanaman teratai tumbuh di sekitar air mancur. Kalimat kedua, di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Yang ketiga, ikan kecil berenang di sekitar tanaman teratai. Yang keempat, SDI Al-Abidin memiliki taman yang indah. Dari keempat kalimat tersebut, silakan disusun paragraf supaya menjadi padu. Yuk kita cari dulu. Tadi langkah pertamanya adalah mencari kalimat utamanya. Kira-kira paragraf ini membahas tentang apa ya? Yes, betul. Yakni membahas tentang taman di SDII Al-Abidin. Yuk kita urutkan yuk. Kita pilih yang pertama adalah kalimat utamanya membahas tentang taman yang indah. Ya, betul. Kalimat pertama adalah kalimat nomor 4. Taman yang indah.
Kalimat berikutnya pasti berkaitan dengan taman. Kita cari yang sesuai dengan kalimat sebelumnya, yakni tentang taman. Kira-kira nomor berapa ya? Ya, benar. Nomor 2, kalimat nomor 2. Di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Nah, sekarang kita membahas tentang air mancur. Oh, ada air mancurnya. Berarti yang berkaitan. Kalimat selanjutnya adalah, ya betul, nomor 1. Kalimat nomor 1, tanaman teratai tumbuh di sekitar air mancur. Dan pastinya kalimat yang terakhir adalah, ikan-ikan kecil berenang di sekitar tanaman teratai. Nah, setelah terbentuk paragraf seperti ini, diteliti lagi. Kira-kira sudah padu belum ya? Yuk kita baca dengan baik, dengan cermat. Ya, perhatikan. SDII Al-Abidin memiliki taman yang indah. Di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Tanaman teratai tumbuh di sekitar air mancur. Ikan-ikan kecil berenang di sekitar tanaman teratai. Itu anak-anak untuk menjadikan paragraf yang padu. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini telah selesai. Untuk tugas kalian adalah, susunlah kalimat-kalimat acak berikut menjadi paragraf yang padu. Perhatikan setiap kalimat di bawah ini. Ya, ada 5 kalimat acak. Setelah itu kalian tulis paragrafnya disusun menjadi paragraf yang padu. Ditulis di buku tulis. Miss akan cek saat kita pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya Miss agendakan untuk pertemuan melalui Zoom meeting. Untuk kelas ICP, insya Allah dilaksanakan di hari Jumat, berarti besok. Untuk kelas BCP, insya Allah di hari Senin. Miss harapkan semua anak dapat mengikuti pembelajaran berikutnya melalui Zoom meeting dan menunjukkan tugas ini saat kita bertemu di Zoom meeting. Begitu ya Nana Solihah? Ya. Miss tutup untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.